Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat malam. Waduh, apa kabar? Super sekali, tepuk tangan sekali lagi buat Sinden Tosca. Juga pemirsa di rumah, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Satu kebahagiaan tersendiri bisa bersama lagi dalam Mario Teguh Golden Ways. Ya, tadi di awal acara kita mendengarkan lagu dari Sinden Tosca yang berjudul Kepompong. Kalau kata-kata Sinden Tosca mengatakan persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Banyak di antara kita yang merasa mungkin dalam sehari-harinya hidup kita belum menjalani segala sesuatu dengan cara yang golden. Termasuk hal-hal yang mungkin kita pikir sederhana, seperti sebuah persahabatan. Oleh karena itu, malam ini kita akan berbincang dan bicara langsung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mario Teguh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, apa kabar? Super. Selamat malam sahabat Indonesia yang super, bersahabatlah bagai kepompong. Apakah Anda bisa bayangkan persahabatan itu baik tanpa kegembiraan? Mengapa sebagian di antara kita lebih ramah kepada perasaan marah, mempertahankan hal-hal yang tidak penting, mengorbankan kualitas kebersamaan? Sikap-sikap baik adalah awal dari nasib baik. Maka apabila kita mengeluhkan nasib, marilah kita temukan kualitas-kualitas itu dalam persahabatan kita. Karena seorang sahabat tidak punya kepentingan lain kecuali melihat kita berbahagia dalam pilihan-pilihan kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Sinden Tosca. Super sekali Pak Mario. Saya sangat tertarik dengan lagu dari Sinden Tosca yang kemudian membawa sebuah pesan yang sangat positif. Dan banyak sekali orang dari berbagai kalangan merasa tersentuh oleh lagunya. Persahabatan bagaikan kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu, Pak. Betul. Bagaimanakah sebuah proses ulat menjadi kupu-kupu itu terjadi dalam sebuah persahabatan? Banyak orang mensyaratkan perubahan pada orang lain supaya bisa menjadi sahabat baginya. Padahal tantangan yang utama adalah apakah Anda bisa mengubah diri Anda untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Nah, pesan pertama dalam program ini adalah apabila Anda bisa menjadi sahabat bagi diri Anda sendiri, Anda bisa menjadi sahabat bagi siapapun. Lihat, diri Anda adalah pribadi yang sulit disahabati. Impiannya besar, tapi siapa yang membatal-batalkannya? Dirinya sendiri. Oke, nasihatnya baik kepada dirinya, tetapi nanti keluar bersikap agak agresif ke orang lain. Menyalahkan orang lain walaupun tahu dia yang salah. Oke, di dalam hubungan suami istri, lebih banyak orang mendahulukan siapa yang benar dan salah daripada dua-duanya berbahagia. Sebagai kepompong, ada kepompong yang bantet, yang tidak pernah keluar, gitu. Jadi dia bulat terus begitu. Tetapi ada kepompong yang memilih untuk ikhlas mensahabatkan dirinya. Karena ternyata ada orang yang selalu bisa diterima di tempat lain, walaupun orang-orang yang menyukai sebetulnya orang-orang tidak baik. Tapi bayangkan kalau sampai musuh Anda pun menghormati Anda sebagai seorang sahabat, apa yang tidak bisa Anda capai dalam hidup ini? Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan saya yakin kita semua yang berada di dalam studio hari ini tentunya ingin menjadi sebuah kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Jadi saya persilakan kepada audiens untuk bertanya. Bapak, silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam super. Tentang persahabatan, bagaimana caranya merubah sebuah anggapan atau cara pandang kita di mana kompetitor usaha adalah musuh, bukan sebagai sahabat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sahabat Indonesia yang super. Pertama, para pesaing itu jangan Anda sepelekan pikiran dan rencana-rencananya.
Karena tidak ada yang dilakukan pesaing Anda kecuali merencanakan penghapusan Anda. Berhati-hatilah, jangan sepelekan. Sering orang besar dijatuhkan oleh orang kecil yang disepelekannya. Good, dan itu sudah sering terjadi. Maka lihatlah pesaing sebagai pemaksimal kualitas. Tanpa pesaing kita santai sekali. Hanya karena ada orang yang bersungguh-sungguh mengalahkan kita, kita dipaksa, ditaruh dalam keadaan yang harus mengutamakan keprimaan. Kalau dia ramah, kita lebih ramah lagi. Kalau dia menjawab telepon dengan senyum dan tawa selamat pagi, kita sudah senyum sebelum telepon bunyi. Ya? Lakukanlah hal-hal yang menjadikan kita super dan itu sangat dibantu oleh para pesaing. Jadi orang yang mengerti peran dari orang yang memusuhinya kadang-kadang tetap menjaga orang-orang itu ada. Tidak sepenuhnya dihapus sama sekali karena kan Sun Tzu mengajarkan jagalah teman-temanmu dekat, sahabatmu dekat, tetapi jaga musuhmu lebih dekat lagi. Karena mereka lebih jujur tentang apa yang kita harus perbaiki. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya. Saya persilakan. Bapak, silakan Bapak. Yes, Bapak, silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Pak. Salam super. Salam super. Saya Indra dari Serpong, Tangerang Selatan. Yes, Pak Indra. Di poin tersatu disebutkan hidup sebagai suatu proses Pak Mario untuk menjadi. Nah, proses ini apakah sebagai suatu garis lurus yang ada tujuan akhir atau sebagai suatu lingkaran yang tidak menentu sebagai tujuan akhir? Terima kasih Pak Mario. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Orang-orang yang hebat pada usia 40 tahun dengan orang yang lambat pada usia 40 tahun, ini pernah saya bahas tapi saya mau masuk dari sudut pandang yang lain. Orang-orang yang hebat pada usia 40 tahun dan yang menyedihkan pada umur 40 tahun, apakah kecepatan hidupnya sama? Sama. Kecepatan hidupnya adalah 60 menit per jam. Tidak ada orang menua lebih cepat dari ini walaupun ada orang yang wajahnya boros. Oke? Tetapi kan dia sampai di usia 40 sama. Sebetulnya. Tetapi mengapa dia yang hebat ini mencapai lebih banyak? Karena yang dilakukannya banyak. Keberhasilan berada di alam tindakan, bukan di alam rencana dan angan-angan. Secepatnya Anda ingin berhasil, bertindaklah, berkeringatlah. Tetapi kan waktunya sama. Kenapa kok orang ini mencapai lebih banyak? Karena waktu itu bisa melipat. Orang-orang yang tidak begitu penting bagi orang lain dibiarkan menua dengan kecepatan standar. Orang biasa, orang-orang hebat yang berguna bagi orang banyak, Tuhan menyayangi kehadirannya dan tidak boleh pendek. Itu sebabnya waktu hidupnya dilipat-lipat supaya banyak yang diuntungkan dalam perjalanan waktunya. Tuhan demikian berkuasa, dia bisa membuat hidup yang sama 40 tahunnya lebih panjang dari orang lain. Kalau kita berguna bagi orang lain. Karena kalau mau melayani Tuhan, layani sesama. Super sekali Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways.